Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Dan untuk memulai perenungan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki, dan biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan bersama-sama memperhatikan Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Singkat saja, pembacaan firman Tuhan pada hari ini tetapi mempunyai makna yang dalam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia tidak mungkin tidak ada orang yang berdosa. Artinya di dunia ini selalu saja ada orang yang hidup di dalam dosa. Keadaan di mana dunia tanpa orang berdosa, ya tidak ada orang yang berdosa, itu hanya akan terjadi kelak di kemudian hari, yaitu seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan, di bawah langit yang baru dan di atas bumi yang baru. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih mendiami dunia yang lama, langit yang lama, maka pasti akan selalu ada orang-orang yang berdosa. Namun, sekalipun ini merupakan kondisi atau situasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi yang lebih dikecam oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita adalah mereka yang menyesatkan orang lain. Itu jauh lebih dikecam daripada orang yang hidup di dalam dosa itu sendiri. Tentu hidup di dalam dosa tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Yesus mengingatkan, atau lebih tepatnya memperingatkan, hati-hati jangan menyesatkan orang lain. Sebab celakalah orang yang menyesatkan orang lain itu. Kenapa demikian? Paling tidak ada 3 alasan mengapa menyesatkan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat serius. Ya. Tetapi untuk itu kita pahami lebih dulu, apa sih maksudnya menyesatkan? Paling tidak menyesatkan itu bisa mempunyai beberapa makna. Yaitu menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa, mendorong orang untuk melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Itu semua arti dari menyesatkan. Nah, menyesatkan sesuatu yang sangat serius dipandang sebagai suatu tindakan yang sangat serius karena yang pertama, orang yang disesatkan itu biasanya adalah orang yang lugu, orang yang polos, orang yang tidak berpikir atau tidak mencurigai siapapun, orang-orang di sekitarnya. Ia mungkin adalah orang yang sangat percaya pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang semacam ini seringkali mudah menjadi korban penyesatan orang lain. Terutama orang yang berpengaruh, orang yang mempunyai pengaruh atas dirinya. Ya, jadi yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang lugu, yang polos, yang bersih hatinya dari segala kecurigaan. Yang kedua, menyesatkan itu berarti menambah jumlah orang yang berdosa. Di dunia ini sudah banyak orang berdosa, tetapi ketika ada tindakan penyesatan, maka orang ini atau tindakan ini melahirkan orang dosa yang baru. Orang yang tadinya baik, benar, hidup dengan lurus, menjadi orang yang tidak baik dan tidak benar. Dan yang ketiga, tindakan menyesatkan orang lain itu tidak membuat dunia dan kehidupan ini menjadi lebih baik. Padahal karya Tuhan, kehendak Tuhan adalah agar supaya dunia ini terus dibangun menjadi semakin baik dan semakin baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ada banyak bentuk dan wujud dari tindakan menyesatkan ini. Ketika ada orang tua yang menelantarkan anaknya,
atau tidak mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, membuat anak itu bertumbuh sebagai anak yang penuh dengan kebencian, atau karena ia dididik dengan penuh kekerasan sehingga ia menjadi anak yang bertumbuh dengan karakter-karakter yang penuh dengan kekerasan pula. Orang tua ini sedang menyesatkan anaknya, mendorong anaknya untuk melakukan untuk tumbuh menjadi orang yang tidak baik dan tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan semacam itu tidak menyebabkan dunia menjadi lebih baik, karena yang terlahir, yang bertumbuh adalah generasi yang tidak baik. Generasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian, generasi yang penuh dengan kemarahan. Itu salah satu contoh menyesatkan orang lain, orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dengan tindakan-tindakan kita. Jangan karena tindakan kita, perkataan kita membuat orang kemudian jatuh ke dalam dosa atau hidup di dalam dosa. Karena Tuhan mengingatkan, celakalah orang yang menyesatkan orang lain. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita, baginya lebih baik dikalungkan batu kilangan dan orang itu diceburkan ke dalam danau. Satu peringatan yang sangat keras menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut. Mari kita berhati-hati dengan kehidupan kita agar supaya kita menyebarkan kebaikan, membangun kehidupan, bukan menyesatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dengan penuh ketaatan. Supaya kami menjadi orang yang memancarkan kebenaran, membawa orang datang kepada Tuhan, dan melakukan apa yang benar di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.